Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Arozan. Saya dari kelas 12 TOI 2 absen 3. Saya di sini akan mempresentasikan presensi novel yang berjudul Classroom of the Elite. Pertama, judul Classroom of the Elite. Penulis Shogo Kinugasa. Sinopsis: SMA Kudo Ikuse adalah sekolah prestisius di mana hampir 100% siswa mencari pekerjaan atau kuliah setelah lulus. Siswa bebas membawa barang-barang mereka ke sekolah dan mengenakan gaya rambut sesuka yang mereka mau. Hanya mereka yang berkinerja cukup baik yang mendapat perlakuan yang baik. Karena sebenarnya tidak ada manusia yang setara. Pria dan wanita memiliki peran yang berbeda jika mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Penyandang cacat tetaplah cacat. Tidak peduli istilah apa yang mereka pakai untuk penyandang cacat, semua ini tidak berarti jika tidak ada yang memperhatikannya. Dengan kata lain, jawabannya adalah tidak. Manusia tidak ada makhluk yang setara. Tidak ada orang yang sama. Misal orang setara saat lahir, namun kemudian mengapa ada perbedaan pekerjaan dan status di masyarakat? Kiyotaka Ayano Koji telah mendaftar di SMA Kudo Ikuse, sebuah sekolah asrama yang memiliki tingkat keberhasilan 100%. Ayano Koji tidak begitu berhasil dalam ujian masuknya. Ia ditempatkan di kelas 1D, tempat semua siswa inferior berada. Di sekolah ini, siswa diberi poin kampus senilai 100 yen setiap bulan, dan siswa memiliki kebebasan untuk berbicara atau tidur selama kelas, atau bahkan menyebabkan pelambatan. Ayano Koji telah akrab dengan beberapa siswa, yaitu Suzune Horikita, Kikyo Kushida, Sakura Airi, Karuiza-wake, Koenji, Hirata, Yosuke Sudoken, Ike Kenji, dan Ryuen. Ayano Koji juga akrab dengan satu siswa dari kelas 1B, yaitu Ichinose Honami. Siswa dimasukkan ke dalam kelas A sampai D sesuai dengan kemampuan mereka. Kelas D menjadi kelas terburuk karena mereka terus gagal hanya 1 bulan setelah dimulainya tahun ajaran. Mereka dikeluarkan dari menerima poin bulanan senilai 100 yen. Ujian tengah semester berakhir dan meskipun ada siswa dengan nilai buruk, kelas D berhasil mendapatkan poin lebih banyak dari yang diharapkan sekolah. Di belakang hasil tes ini adalah upaya putus asa Horikita dan manuver rahasia Ayano Koji. Setelah ujian tengah semester, kelas D akhirnya mendapat beberapa poin. Meskipun mereka senang, mereka berhasil keluar dari kemiskinan itu. Tidak berlangsung lama dan masalah baru muncul. Selama acara sekolah, kelas D menuju perjalanan ke liburan. Ternyata perjalanan ke Pulau Selatan untuk liburan itu bukan liburan biasa, melainkan tes eksperimen sosial. Selama seminggu mereka akan tinggal di pulau tak berpenghuni dan mencoba bertahan hidup mengikuti aturan tertentu. Ayano Koji dan Horikita mulai menyelidiki bagaimana kelas lain lakukan dengan teks. Kelas B dengan Ichinose memanfaatkan kesatuan mereka dan menyimpan poin dengan efektif. Katsuragi dan anggota kelas A telah memutuskan untuk membuat gua sebagai markas mereka. Kelas C dengan Ryuen sebagai pemimpin mereka yang paling menderita. Horikita memegang kartu kunci dari pemimpin kelas D, namun kondisi tubuhnya makin memburuk. Ayano Koji menyadari itu, tetapi dia tetap diam saja. Tak lama kemudian kartu pemimpin kelas D dicuri oleh seseorang, dan orang itu ialah Mio Ibuki. Horikita berusaha mendapatkan kembali kartu kunci itu, tetapi karena kondisinya yang buruk akhirnya dia pingsan. Syukurlah Ayano Koji melihat bahwa dia telah mencapai batas fisiknya. Perkiraan hasil ujian untuk kelas D terlihat sangat gelap karena mereka akan kehilangan
poin karena mengungkap pemimpin mereka, membiarkan 2 orang menyerah, dan karena tidak berhasil menyatukan kelas. Kelas D sudah berada di keadaan yang terpecah belah dan panik pada saat itu. Setelah ujian atau tes selesai, para pihak sekolah menjemput para siswa serta mengumumkan hasil kelas dengan poin hasil tes yang terbaik. Terkejutnya, ternyata kelas yang mendapat poin terbaik adalah kelas D. Ternyata Ayano Koji sudah memperkirakan kejadian yang terjadi di kelas D. Itu semua sesuai rencananya, dan ternyata pemimpin sebenarnya dari kelas D ialah Ayano Koji, bukanlah Horikita. Ayano Koji sempat mengganti kartu kunci pimpinan dengan datanya sebelum tes berakhir. Sebuah kenyataan yang mengagetkan telah terungkap. Ternyata Ayano Koji merupakan siswa yang memiliki otak yang paling jenius, karena waktu kecil dia selalu berada di eksperimen lab manusia yang dikelola oleh ayahnya sendiri. Ayano Koji pun punya 2 sisi yang bertolak belakang, di mana sisi aslinya Ayano Koji tidak pernah menganggap Horikita, Kushida, Hirata atau semua temannya itu sebagai teman. Di mata Ayano Koji, semua manusia hanyalah alat. Memang begitulah kenyataan yang ada. Tetapi sedari awal pun sekolahan ini sudah dipenuhi orang-orang yang gila dan kejam. Dan welcome to the classroom of elite. Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik, tema seputar sekolahan, drama, psikologi, dan persahabatan. Alur campuran, tokoh atau penokohan dan watak. Ayano Koji, penyendiri, pendiam, super jenius, merahasiakan kepribadiannya. Horikita punya kepribadian yang sulit dan terobsesi dengan kakaknya. Kushida punya 2 muka, pendendam, benci gadis yang cantik. Karuizawa cantik, baik hati, suka malu-malu pada orang yang disukainya. Sakura pemalu, cantik, rendah hati, baik pada orang tertentu. Sudo tidak terlalu pintar tapi baik pada sekitarnya. Ike cowok tengil yang sering iseng, baik dan ramah. Kowenji misterius, susah dibaca, dan kemungkinan dia punya otak yang jenius. Ryuen sombong, attitude buruk, kepribadian juga buruk. Mio penurut walau jalan yang dihadapinya salah, dan dia juga merupakan pendendam. Katsuragi disiplin, tegas, dan merupakan seorang yang cocok untuk jadi pemimpin. Sudut pandang ketiga, latar A. Tempat di Jepang, Tokyo, Shibuya, sekolahan Kudo Ikuse, dan pulau tak berpenghuni di pulau selatan. Terus latar waktu, pagi, siang, sore, dan malam. C. Latar suasana, bahagia, sedih, tegang, membingungkan, dan suram. Amanat, jadilah orang yang sebaik mungkin, karena kebanyakan manusia punya 2 sisi yang bertolak belakangan, serta pandangan manusia secara setara, entah manusia itu sendiri setara atau tidak, itu cuma perbedaan pendapat. Unsur ekstrinsik, 1. Nilai moral, 2. Nilai estetika, 3. Nilai kejujuran. Kelebihan novel, isi novel memuat banyak percakapan sehingga lebih enak dibaca. Pembaca akan terbawa dengan suasana yang disediakan. Banyak dijumpai tokoh sampingan. POV atau point of view dalam fiksi ini tidak hanya fokus pada karakter utama, melainkan juga fokus pada karakter pendamping atau tokoh lainnya. Cerita yang kompleks dan padat. Sampul luar menarik dengan adanya gambar remaja SMA yang berdiri. Setiap ilustrasi memiliki kualitas art gambar yang sangat bagus. Sekarang kekurangan novel. Dijumpai kata yang sulit dipahami karena itu mengandung arti tertentu. Cerita yang menyangkut psikologi dan lumayan gelap untuk tema atau genre anak sekolahan yang tentunya tidak biasa. Karakter utama atau Ayano Koji itu sendiri kurang menonjol di cerita volume 1 di novel ini.
Banyak hal yang tidak boleh dilihat atau dibaca oleh anak umur di bawah 13 tahun. Penutup. Cerita ini berisi tentang perjalanan Ayano Koji yang menuju kelas terbaik di sekolahan Kudo Ikuse, yaitu kelas A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.